Fagositosis. Pengertian fagositosis. Fagositosis adalah salah satu mekanisme seluler yang memfasilitasi endositosis dan juga disebut sebagai fagositosis makan. Proses ini menginternalisasi partikel besar dengan pengikatan spesifik antara reseptor sel inang dan ligan yang ada pada permukaan sel organisme target. Fagositosis pertama kali dilaporkan oleh seorang ilmuwan bernama Mechnikov, kemudian membran plasma menginvaginasi untuk membentuk vesikel endositik yang besar. Disebut sebagai fagosom. Diameter fagosom lebih besar dari 250 nanometer. Proses fagositosis dilakukan oleh sel-sel khusus yang disebut sebagai fagosit. Dalam sel mamalia, proses fagositosis dicapai oleh makrofag, neutrofil, serta dendritik dan monosit. Itu membentuk garis pertahanan kedua. Sel fagositik terdiri dari kompartemen intraseluler, yaitu lisosom yang mengandung zat mikrobicidal dan enzim hidrolitik seperti lipase, protease, nuklease, dan lain-lain. Proses fagositosis. Setelah makrofag melahap virus seperti pada gambar 1, 2, dan 3, makrofag memecahnya menjadi potongan-potongan dengan enzim lisosom yang terdapat pada gambar 4 dan 5, yang kemudian dilepaskan dari sel sebagai limbah yang tidak berbahaya, seperti di gambar ke-6. Metode fagositosis melibatkan jalur endositik berikut. Yang pertama, pengenalan patogen, yang kedua, tahap pembentukan fagosom, yang ketiga, penelanan patogen, yang keempat, pelepasan fagosom, dan yang kelima, pembentukan fagolisosom. Pengenalan patogen. Makrofag terdiri dari reseptor terpisah yang membantu mengidentifikasi organisme target. Ada reseptor pengenalan pola (PRR) pada permukaan sel fagosit yang mengenali patogen. Reseptor fagositik bisa non-opsonik atau opsonik. Reseptor non-opsonik dapat mengenali kelompok molekuler pada target fagositosis dan paling umum meliputi molekul reseptor CD169, CD33, dan dektin 1, dan lain-lain. Reseptor opsonik mengidentifikasi opsonin turunan host yang melekat pada sel target dan termasuk FCR, reseptor CR, dan lain-lain. Mikroba juga mengandung pola molekuler terkait patogen PAMP. Ketika fagosit mengenali antigen spesifik, reseptor sel fagosit berikatan dengan molekul reseptor benda asing. Tahap pembentukan fagosom. Setelah sel yang memfagositosis partikel makanan atau sel asing lainnya menerima pesan yang dikirim dari permukaan, invaginasi terjadi pada membran plasma, yang berarti sel menelan bahan yang akan difagositosis mengelilinginya dengan membrannya sendiri. Pada tahap ini diamati bagaimana membran memanjang di atas sel lain dan ekstensi ini kadang-kadang dikenal sebagai pseudofot. Ketika ujung-ujung pseudofot bersatu menutup elemen asing, sebuah vesikel internal disebut bentuk fagosom. Penelanan patogen. Setelah pengenalan sel target, reseptor fagositik membentuk kaskade pensinyalan yang pada akhirnya merusak bentuk lipid dari membran sel dan mengatur sitoskeleton aktin. Hasil deformasi dalam perpanjangan membran sel bilayer untuk menangkap partikel asing. Jadi, ketika fagosit bertemu dengan antigen spesifik, membran plasma invaginate untuk melampirkan partikel asing dan pergi melalui serangkaian peristiwa berurutan untuk membentuk struktur besar seperti kantung. Pelepasan fagosom.
Pengikatan sel inang dan molekul reseptor sel target mengarah ke pembentukan cawan fagosistik sebagai hasil dari renovasi siston skeleton aktin. Cawan fagosistik akan meluas perlahan untuk menutup molekul target dan akhirnya menutup ujung distal untuk membentuk struktur seperti kantung yang disebut sebagai fagosom. Kemudian vesikel mencubit ke dalam sitoplasma dan disebut sebagai fagosom perantara. Pembentukan fagolisosom. Fagosit terdiri dari kompartemen intraseluler atau endositik kecil, MIS. Lisosom yang cenderung menyatu dengan fagosom besar. Fusi antara fagosom perantara dan lisosom menghasilkan pembentukan vesikel besar, matang, asam, dan mikrobisidal yang disebut sebagai fagolisosom. Butiran lisosom mengubah karakteristik membran dan interior dengan pengasaman progresif fagosom perantara. Fungsi fagositosis. Ini adalah proses penting untuk penyerapan nutrisi dalam organisme uniseluler atau prokariotik. Yang kedua, dalam sel mamalia, proses fagositosis membentuk garis pertahanan pertama di mana sel-sel kekebalan khusus seperti makrofag, neutrofil, monosit, dan lain-lain menelan partikel asing. Yang ketiga, fagositosis adalah mekanisme seluler yang tidak hanya terbatas pada konsumsi mikroba, tetapi juga dalam penghapusan sel-sel apoptosis. Kesimpulan, fagositosis adalah mekanisme seluler kompleks untuk menelan dan egestion elemen mikroba dan sel apoptosis. Proses sel makan memainkan peran penting dalam homeostasis jaringan dan pertahanan kekebalan tubuh.